Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam dan bahagia selalu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Tesur Afandi, CGP Angkatan 9, akan mempresentasikan tentang keterkaitan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari pendahuluan sampai dengan sesi ini. Pada kesempatan ini, saya mencoba untuk menyimpulkan dan sekaligus refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut ulasannya. Nah, kegiatan-kegiatan yang telah saya laksanakan dalam mengikuti CGP ini, yang pertama dalam kegiatan pendahuluan, kami mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, dan kemudian ruang kolaborasi. Pada mulai dari diri, kami mencoba atau saya belajar bagaimana caranya menjadi guru yang akan menjadi inisiator dari sebuah perubahan. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu tentang eksplorasi konsep, yaitu bagaimana menggali konsep-konsep yang ada dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada ruang kolaborasi adalah bagaimana kita bersama-sama belajar dengan teman kita, belajar di antara teman-teman CGP untuk saling mengisi dan saling berbagi. Nah, kemudian pada slide selanjutnya, konsep dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dari kesimpulan awalnya, pada saat saya mengikuti sampai dengan hari ini, kita telah mengetahui bahwa konsep dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah yang pertama menuntun, kemudian menghamba dan menebalkan perilaku serta kebahagiaan peserta didik atau murid. Pada menuntun ini berarti adalah bagaimana sebenarnya seorang pendidik itu lebih mengarah kepada bagaimana membimbing perilaku anak. Sedangkan menghamba artinya mendekati siswa dengan kasih sayang, menebalkan perilaku berarti hal-hal yang ada kodrat pada anak, kita lestarikan yang baik-baik, kita tingkatkan yang baik-baik, kemudian juga tidak menghilangkan kodrat pada anak itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana mengantarkan peserta didik agar mencapai kebahagiaan. Ini konsep dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya perjelas lagi pada slide ini, yaitu konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga. Tentu melalui sebuah proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Nah, ini tentu sebuah idealitas bagi kita semua, di mana proses pendidikan adalah mengantarkan anak menuju kebahagiaan. Untuk selanjutnya, saya tampilkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sudah kami terima dalam pendidikan ini, diantaranya adalah Ingarso Sung Tulada, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Nah, bagaimana menjelaskan atau arti di balik trilogi tersebut? Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya seorang pendidik yang berada di depan hendaknya menjadi contoh atau suri teladan yang baik. Sung dalam bahasa Jawa berarti menjadi. Nah, ini bagi kita, bagi saya, calon pendidik ataupun yang dalam proses pendidikan ini harus bisa menjadi satu contoh yang baik bagi peserta didik. Memberikan rambu-rambu perilaku,
dan sebagai contoh uswah di hadapan anak-anak peserta didik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ing madyo mangun karso, yang artinya bahwa seorang pendidik yang berada di tengah-tengah harus mampu terlibat proses pembelajaran dengan siswa agar semua bisa mempersatukan gerak bersama untuk mencapai kepentingan bersama. Jadi ing madyo mangun karso ini lebih kepada bagaimana ketika berada di tengah-tengah anak memberikan motivasi. Nah, ini tentu bagi saya akan mencoba untuk terus berusaha agar menjadikan siswa-siswa mencapai kebahagiaan. Selanjutnya yang ketiga adalah tutwuri handayani. Tutwuri handayani artinya memberikan dorongan moral atau dorongan semangat sehingga memiliki arti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Pendidik harus mampu memberi kemerdekaan kepada peserta didik dengan perhatian sepenuhnya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan. Nah, ini tentunya sebagai tugas guru melekat di sini adalah dorongan. Dorongan moral serta dorongan supaya anak tadi bisa mencapai kebahagiaan. Baik, selanjutnya adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, kalau melihat dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, sudah jelas yang telah ada pada anak, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti berkaitan dengan lingkungan, alam sekitar, kearifan lokal. Nah, sedangkan kalau kodrat zaman berarti adalah perubahan zaman yang harus senantiasa bisa disesuaikan dengan kondisi anak saat ini. Maka sebagai pendidik tentunya dalam pembelajaran maka harus mensiasati sekaligus mempersiapkan strategi-strategi yang mendukung tentang kemampuan anak dalam mengikuti pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi, yang dinamakan dengan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana proses pendidikan yang memberikan ilmu, kecakapan hidup. Bagaimana nanti anak bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman yang dia sedang alami. Maka di sini tentunya tugas guru adalah memberikan keterampilan-keterampilan hidup agar mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman yang mereka alami. Nah, kemudian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Artinya, pendidikan ini lebih mengarah kepada menebalkan perilaku, jadi mental anaknya,
jasmani dan rohani secara fisiknya memiliki perilaku atau budi pekerti yang sesuai dengan nilai-nilai manusia. Maka dari situ, menurut Ki Hajar Dewantara, kalau pengajaran lebih kepada fisiknya, tetapi kalau pendidikan lebih mengarah kepada bagaimana membentuk perilaku, bagaimana membentuk budi pekerti, supaya anak bisa mencapai titik kebahagiaan. Kemudian, refleksi dalam pembelajaran yang saya sendiri alami, diantaranya adalah satu, saya sering memberikan materi secara penuh kepada anak. Dua, menentukan nilai berdasarkan KKM. Pembelajarannya terkesan kaku yang saya laksanakan, sering memberikan tugas tambahan, kurang memberikan penghargaan kepada siswa, kurang perhatian terhadap perasaan siswa, sering mendikte pekerjaan siswa. Nah, ini refleksi dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Kemudian, setelah saya mendapatkan materi tentang Ki Hajar Dewantara, maka penerapan pembelajaran yang sebenarnya yang dikehendaki dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah satu, pendampingan. Kita menuntun anak, kemudian juga kita mengarahkan anak dalam proses. Kemudian kita senantiasa menghamba kepada anak dengan senantiasa menghadirkan diri kita di tengah-tengah mereka. Nah, pembelajaran yang diterapkan bagaimana? Satu, pembelajaran yang kita terapkan diantaranya adalah merancang pembelajaran, kemudian merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen, membuat kesepakatan kelas, ini, tidak memberikan hukuman, terus kemudian mengenali peserta didik, dan sekaligus memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Nah, ini pembelajaran yang saya telah laksanakan dan akan saya coba laksanakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, kemudian pembelajaran yang diterapkan. Nah, pembelajaran yang diterapkan diantaranya adalah satu, mempelajari karakter sosial dan budaya siswa. Lebih banyak menuntun daripada menuntut, membuat kesepakatan belajar di kelas, memberikan pelajaran yang menyenangkan, lebih menghamba terhadap siswa, memberikan rasa aman, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi, tidak menghukum kasar siswa. Nah, ini pembelajaran yang diterapkan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, saya akan menutup, mengclosing harapan ke depan. Semoga mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya, mengembangkan karakter. Harapan yang ingin saya lihat dari murid-murid saya adalah murid yang bahagia, semangat, mengembangkan kreativitasnya, cerdas, dan berkarakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.